Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-6 yang diberikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi mengenai hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Nah, yang kedua ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. Yang pertama itu berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang kedua, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbul akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang ketiga dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Yang terakhir, kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang, sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab, dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Nah, tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang pertama, Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat. Itu apa ukurannya? Yang kedua, Binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatifi dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. C. Ada teori generalisasi. Nah, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Nah, menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul, atau persoalan adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Nah, untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama penentuan subjektif dan penentuan objektif. Penentuan subjektif itu yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Yang B, penentuan objektif, yaitu yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Nah, teori kausalitas ini dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang alami. Karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Nah, tinjauan terhadap teori kausalitas.
Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Nah, oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar atau biasanya pengalaman manusia pada umumnya dan lain-lain. Nah, teori kausalitas dalam hal tindak berbuat yaitu muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Nah, terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu akan menimbulkan akibat pendapat IPA atau pendapat ini tidak dapat dipergunakan di dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Nah, ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Mungkin cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.